Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan menjelaskan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atau biasa yang disebut dengan SBKRI itu merupakan suatu surat yang mana isinya itu menyatakan bahwa warga tersebut memang benar-benar warga negara Indonesia. Akan tetapi, surat ini ditujukan kepada warga keturunan, khususnya keturunan Tionghoa. Di era baru Soeharto, SBKRI ini merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi untuk mempermudah masyarakat Tionghoa dalam mengurus berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk mengurus KTP. Selain itu, SBKRI ini juga digunakan untuk mengurus permohonan paspor, memasuki dunia pendidikan, pendaftaran pemilu, menikah, bahkan untuk mengurus keperluan meninggal dunia sekalipun. Di era reformasi, SBKRI ini sudah resmi dihapuskan. Akan tetapi, masih saja ada oknum Dirjen Imigrasi yang masih meminta izin SBKRI ini. Meskipun orang Tionghoa tersebut sudah memiliki KTP elektronik, bahkan di tahun 2000-an masih terdapat beberapa warga Tionghoa yang kerap dikerjai oleh petugas imigrasi. Mereka kerap disuruh untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghafalkan Pancasila, ditanyai tentang masalah-masalah Cina. Nah, kalau tidak begitu, maka paspornya ini tidak akan dikeluarkan. Dasar dari hukum penerapan kebijakan SBKRI ini adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia, yang pada waktu itu dikeluarkan dan diresmikan oleh Menteri Kehakiman G.A. Menkom yang sudah mendapatkan tanda tangan dari Bapak Soekarno. Nah, salah satu alasan mengapa pemerintah menerapkan SBKRI ini adalah berdasarkan klaim dari Presiden Tiongkok kala itu, Mao Zedong, yang pernah mengatakan bahwa jika seluruh keturunan Tionghoa ada di dunia, termasuk yang ada di Indonesia, masih merupakan warna negara Tiongkok juga. Nah, hal ini didasarkan karena memiliki asas keturunan darah atau yang biasa disebut dengan ius sanguinis. Nah, kemudian kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui sebuah perjanjian dui kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan juga Republik Rakyat Tiongkok yang dilakukan di Beijing pada tanggal 3 Juni 1955. Pada masa Orde Lama atau pada masa Insinyur Soekarno, pada tahun 1946, Indonesia menganut asas ius soli, yang mana artinya siapa saja yang lahir di wilayah Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945 dianggap sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Pada tahun 1949, Belanda mengharuskan Indonesia mendasarkan peraturan kewarganegaraannya ke zaman kolonial. Apabila ingin mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda, maka orang Tionghoa di Indonesia diharuskan memilih apakah ingin jadi WNI atau tidak. Pada tahun 1955, perjanjian awal dui kewarganegaraan antara Tiongkok dan Indonesia ditandatangani karena ada klaim dari Presiden Mao Zedong bahwa RRT menganut asas ius sanguinis, yang artinya siapa saja yang lahir dengan marga Tionghoa, maka secara otomatis dia akan menjadi warga negara Tiongkok. Indonesia sendiri pada dasarnya menginginkan agar jangan banyak orang asing di Indonesia, sedangkan Tiongkok ingin memperjelas status kesetiaan orang Tionghoa terhadap negara leluhurnya. Jadi, orang yang masih memegang surat dui kewarganegaraan tidak diakui sebagai WNI dan menjadi stateless. Pada tahun 1966 ke atas, banyak masyarakat Tionghoa yang menjalani proses naturalisasi. Orang-orang inilah yang harus mempunyai SBKRI atau Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan terakhir SKBRI hingga pencabutannya.
Pada 8 Juli tahun 1996, Presiden Soeharto telah mengeluarkan Kepres nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau akte kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu tersebut cukup menggunakan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau akte kelahiran tersebut. Sementara dalam pasal 5 dijelaskan bahwa dengan berlakunya keputusan presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku. Nah, praktek mengenai SBKRI tersebut masih sebatas di pemerintahan saja. Hingga tahun 2003 masih dijumpai masyarakat Tionghoa yang mesti melampirkan dokumen SKBRI untuk mengurus keperluan paspor perjalanan. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bisa ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.